Itu fitnah pertama. Sayyidina Utsman dikudeta dan dikepung selama 2 hari 2 malam oleh 6.000 orang. Pergerakan dari Basrah, terus Mesir, dan Afrika Utara waktu itu. Ini katanya Syekh Said Ramadan Al-Buti yang waktu itu yang mudah untuk dipengaruhi. Terus ketemunya ketemunya tujuan. Kenapa saya bilang ketemunya tujuan? Dari kaum muslimin yang pertama masuk ke Islam itu ingin bertujuan demokrasi. Artinya orang-orang muslim yang baru masuk ini punya kesempatan juga untuk memimpin waktu itu. Terus orang Yahudi inginnya balas dendam. Dia inginnya balas dendam karena sudah terusir dari Khaybar. Nah, di sini ketemu tujuan itu. Nah, jadi katanya Syekh Said Ramadan Al-Buti waktu itu aku menjelaskan. Di sini para sahabat polos kan apa adanya lillah. Sedangkan yang lain pakai politik. Jadi akhirnya ya kalah, yang polos dengan yang berpolitik itu kalah karena yang polos hanya lillahi ta'ala. Bahkan Syekh Said Ramadan Al-Buti itu pernah dalam pernyataannya itu kanu naimina alal kutub. Jadi para sahabat dan pengikutnya itu hanya naimin katanya. Jadi berdasarkan kitab, tidak berdasarkan logika yang lain. Jadi ketika Islam menyebar sampai hingga ke Yunani, maka di sini masuklah orang-orang yang ahli logika, orang-orang cerdas ke dalam agama Islam. Dan di sini yang naimina alal kutub ini akhirnya bingung menghadapi gerakan-gerakan ini. Nah, makanya di situ ada gerakan-gerakan Syiah itu. Nah, kebanyakan yang masuk gerakan Syiah itu ya memanfaatkan momentum atas terbunuhnya Sayyidina Husain di Karbala. Nah, di sini ini momentum bagi orang Yahudi agar bisa diajak kompromi untuk sama-sama balas dendam waktu itu. Jadi sulit bahkan menurut pernyataan Syekh Said Ramadan Al-Buti, waktu itu sejarawan itu terbagi menjadi 3. Ada yang pro pemerintah, ada yang pro Ahlul Bait, terus ada yang di tengah. Nah, ini nggak sama semua catatannya. Padahal sesama. Ya karena pro itu, akhirnya tidak sama antara Bidayah wan Nihayah, terus Ibnul Athir, Al-Kamil Fit Tarikh Ibnul Athir, terus juga antara Sir A'lamin Nubala. Tapi kami takut untuk menjustifikasi beliau ini yang pro pemerintah. Tapi dari ibaratnya sudah kami tangkap mana yang pro pemerintah, pasti itu lebih ibaratnya lebih ke sana gitu. Jadi memang begitu kondisinya. Memang sulit karena mereka itu masuk ke jantung Islam, yaitu Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah jantungnya Islam karena cucunya Rasulullah. Kenapa kami bilang jantungnya Islam? Ya karena cucunya Rasulullah. Dan kalau kami membaca sejarah tentang hijrahnya, ini sangat ekstrim. Hijrahnya Sayyidina Ali dari Madinah ke Basrah. Jadi tujuan Sayyidina Ali, ya mohon maaf, mudah-mudahan nggak salah ya. Kami kan hanya menangkap dari ibarat sejarah. Tujuannya Sayyidina Ali ke Basrah itu untuk mengukuhkan Islam dari pinggir, dari Basrah. Karena menurut Sayyidina Ali yang dianggap potensi paling berbahaya itu ya di Basrah. Karena pimpinan unjuk rasa kudeta Sayyidina Utsman itu adalah Basrah. Basrah, terus kemudian Mesir ikut dan Afrika ikut. Jadi 6.000 itu yang mengepung Sayyidina Utsman.
Nah, di situ Sayyidina Ali ini kan waktu itu berpedoman dengan fikihnya Sayyidina Umar ketika ada pembunuhan di daerah Yaman ya kalau nggak salah. Maka Sayyidina Umar itu memerintahkan semua pembunuh itu dibunuh semua. Karena berdasarkan ya syarikan laku fiha ya. Jadi mereka itu komplotan di dalam pembunuhan itu, begitu. Nah, kalau memang ini mengeterapkan yang seperti ini, maka kalau dibunuh semua itu kan 6.000 para pengunjuk rasa itu. Sulit, dan ini akan menjadi gejolak nanti katanya Sayyidina Ali, ini akan menjadi gejolak dalam Islam kalau dibunuh semua. Kalau mau dibunuh misalnya otak-otaknya, waktu itu keterbatasan kemajuan intel, waktu itu Islam masih belum punya intelijen. Sulit juga, harus lama mikirnya. Akhirnya sampai sekarang pembunuh Sayyidina Utsman itu tidak pernah diadili. Sampai sekarang dia. Siapa pembunuh Sayyidina Utsman? Dan orang Yahudi itu licik memang. Jadi mencar ketika sudah melakukan kudeta terhadap Sayyidina Utsman, mereka itu mencar. Yang 6.000 itu mencar. Ada yang ke Sayyidina Muawiyah. Jadi mereka melihat siapa yang berpotensi untuk menjadi pemimpin. Makanya mereka mencar. Ada yang ke Sayyidina Muawiyah, terus ada yang ke Sayyidina Ali, dan proklamir kepemimpinan Sayyidina Ali itu kan yang pertama yang diserukan oleh mereka. Bahkan ini ya, kalau kita baca sejarah, waktu kudeta Sayyidina Utsman, waktu dalamnya Sayyidina Utsman itu dikepung, mereka berteriak apa? Ali Khalifah begitu. Nah, di sini kan ada celah akhirnya bahwa Sayyidina Ali tertuduh gitu. Tapi mohon maaf, ini cuma saya menyampaikan apa yang saya baca. Terus setelah itu mereka berpencar agar pengadilan itu tidak ditegakkan waktu itu. Akhirnya terjadilah peperangan Jamal, peperangan sivil. Ini adalah ulah mereka. Sehingga para petinggi atau khalifah kaum muslimin waktu itu ya sibuk dengan ini akhirnya. Nah, untuk mengkompori Sayyidina Muawiyah, salah satu dari mereka itu mengambil bajunya Sayyidina Utsman yang berlumuran darah. Bahkan dari jemari Nailah. Sayyidina Utsman itu meninggalkan Sayyidina Ruqayyah sudah meninggal, Sayyidina Ummu Kulsum sudah meninggal. Jadi yang menemani Sayyidina Utsman waktu itu Nailah. Ini dari Persia. Nailah ini masih muda. Akhirnya dari jemarinya Nailah yang berupaya melindungi Sayyidina Utsman yang putus ini juga dikirim ke Sayyidina Muawiyah agar Sayyidina Muawiyah emosinya naik. Nah, setelah itu Sayyidina Muawiyah atas saran dari penasehatnya Amr bin As, maka Sayyidina Muawiyah itu bajunya Sayyidina Utsman yang berlumuran darah itu diangkat di masjid agar masyarakat bisa menyaksikan betapa kejamnya orang-orang yang telah membunuh Sayyidina Utsman. Sudah masyarakat Syam yang dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah emosi semua, harus tuntas kasus pembunuhan Sayyidina Utsman. Nah, di situ ketika Sayyidina Ali dibaiat, akhirnya Sayyidina Muawiyah punya alasan. Saya tidak akan membaiat Ali sebagai khalifah kecuali tuntaskan dulu demu Utsman, darahnya Sayyidina Utsman waktu itu. Ya mungkin seandainya kita berada di sana waktu itu ya pasti mengiyakan Sayyidina Muawiyah. Karena ini pembunuhan yang kejam dan sadis, dan yang dibunuh adalah khalifah, presiden. Itu pasti. Ya mungkin ada yang masih pro Sayyidina Ali waktu itu kan gini. Nah, terus kemudian mereka yang nyusup ke Siti Aisyah yang waktu itu
berhaji dengan sebagian para sahabat ke Mekah, masuk mereka juga. Nggih. Yang ke Mekah kan ada dua sahabat besar, yaitu Zaidina Zubair dan Zaidina Talha, menyampaikan kasus pembunuhan Sayyidina Utsman dengan kudetanya itu. Akhirnya kan Sayyidah Aisyah nggak pulang ke Madinah. Sayyidah Aisyah itu langsung ke Basrah pulangnya. Kenapa? Ingin memburu para pembunuh Sayyidina Utsman. Kan gejolak itu diawali dari Basrah. Oleh karena itu dari Makkah ke Siti Aisyah itu langsung ke Basrah. Setelah hingga di sumur Hau'ab, kan katanya baginda Nabi, ya Aisyah, jika engkau nanti berjalan di sebuah perjalanan, ketika singgah di sumur Hau'ab, mendengar anjing menggonggong, kembalilah. Karena jika tidak kembali akan terjadi pertumpahan darah. Itu sudah dibaca oleh baginda jauh sebelumnya. Bahkan waktu itu Sayyidina Ali juga, ya Ali, ketika kamu berbeda pendapat atau bertikai dengan Aisyah, maka mengalahlah. Kan gitu katanya Rasulullah. Nah, ini kan terjadi beneran. Wahyu sabda baginda ini. Akhirnya ke istirahat tanpa disengaja, Siti Aisyah itu istirahat di sebuah sumur yang bernama Sumur Hau'ab. Nah, ketika itu Siti Aisyah bertanya kepada Abdullah bin Zubair, ini sumur apa? Sumur Hau'ab. Nah, di situ tengah malam anjing menggonggong. Nah, oleh karena itu Siti Aisyah mau ngajak pulang. Ayo lebih baik pulang karena ini sudah ada isyarat dari baginda Nabi. Tapi diprovokasi ya. Akan tetapi waktu itu saudara Sayyidina Zubair ini sangat dekat sekali dengan Basrah. Kan rugi kalau pulang, ini sangat dekat di depan mata sudah. Karena itu malam ya istirahat, adalah seandainya meneruskan perjalanan nyampe paginya. Nah, akhirnya ada utusan dari Sayyidina Ali untuk damai. Disepakati, oh ya kita damai aja. Nah sebelum subuh, ini orang yang penyusup ini akhirnya memprovokasi itu yang ada di Siti Aisyah itu membunuh pengikutnya Sayyidina Ali, prajuritnya Sayyidina Ali, tapi yang bukan dari kelompok mereka yang dibunuh, yang kelompoknya Sayyidina Ali beneran. Terus yang ada di Sayyidina Ali menyerukan, ayo kita harus balas pembunuhan ini. Akhirnya terjadilah peperangan tanpa adanya komando dari pemimpin mereka. Sayyidina Ali waktu itu memang melindungi untanya Siti Aisyah karena itu disebut dengan peperangan Jamal, karena Siti Aisyah waktu itu menunggangi unta. Jadi Jamal itu unta. Nah, akhirnya baru setelah hampir terpojok prajuritnya Siti Aisyah, Sayyidina Ali menggendong Siti Aisyah mengamankan bahwa peperangan sudah dihentikan karena mereka memang kalah. Nah, disinilah para kelompok Khawarij menuntut ghanimah. Katanya mereka itu ayyul ghanimah ala dima'ina. Mana keuntungan kita dari pertumpahan darah saudara-saudara kita yang sudah mengalir darahnya. Nah, itu alasannya. Dijawab oleh Sayyidina Ali, ini Ummul Mukminin, ibu kita, istri baginda Nabi. Masa kita mau menuntut darah dari Ummul Mukminin waktu itu sebagai ghanimah, dan sedangkan peperangan itu tanpa kendali terjadinya. Nah, dari sinilah baru kelompok Khawarij itu memfitnah kaum muslimin bahwa Sayyidina Ali lam yahkum bima anzalallah. Sayyidina Ali itu tidak berhukum dengan hukumnya Allah. Terus ini awal fitnah. Barulah dari mereka, kebanyakan mereka itu banyak yang menyusup ke Sayyidina Muawiyah agar berperang lagi, supaya kasus mereka tidak diadili. Akhirnya juga berperang, terjadi di peperangan Siffin
Dan juga Sayyidina Ali menerima perdamaian dari Sayyidina Muawiyah karena Amr bin As mengangkat Al-Quran dengan tombaknya, bainana kitabullah, di antara kita adalah Al-Quran, katanya. Diterima oleh Sayyidina Ali, kembali Sayyidina Ali dituntut tidak yahkum bima anzalallah karena menerima perdamaian dari kelompok pemberontak. Nah, jadi kalau memang kita bicara ini, sulit kita ini mau menganalisa mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu kan sudah dalam kitab Baikuni itu dalam mustalah hadis sudah ada 2 bait itu, wa majaro bainas sihabi naskutu. Jadi apa yang terjadi di kalangan sahabat kita diam. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena kembali kepada hadis baginda, ashabi kan nujum. Sahabatku adalah maniktadaitum ihtadaitum. Jadi kita mengecualikan sahabat Nabi dalam kasusnya itu ya karena hadis tersebut. Kalau katanya orang Syiah, kan saya dulu pernah menghadapi orang Syiah yang di Sampang itu, Tajul Muluk itu. Jadi kalau orang Syiah tidak tetap sampai sekarang itu ingin menghakimi para sahabat. Ya. Iya, ini orang Syiah. Ya karena sudah doktrinnya Yahudi itu. Jadi harus dihakimi itu. Yang salah ya tetap disalahkan. Ketika saya dulu debat dengan orang Syiah, baik. Ini adalah Abdullah bin Zubair, Tolha, terus Sayyidina Ali. Ini semua yang terjadi di sini ini adalah termasuk 10 orang yang sudah diberi kabar gembira dengan surga. Dan tentang Tolha, setelah melindungi Nabi dengan tangannya sampai hancur dari busernya orang-orang musyrik, katanya baginda Nabi, ya Tolha wajabat lakal jannah. Terus mau dikemanakan hadis ini? Tolha, surga itu wajib menerimamu. Dan ini asharul mubasysyirin bil jannah. Jadi kalau kita ingin menghakimi ini semua, maka kita harus bertentangan dengan hadis Nabi, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi yang sudah diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oleh karena itu, iya, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang angkat tangan di kasus ini. Ya karena itu, hadis baginda Nabi yang merupakan wahyu dari Allah. Jadi saya pernah berdebat sengit dengan orang Syiah itu setelah kasus pembakaran Syiah di Sampang itu. Dan saya mengembalikan semua dalil-dalil itu kepada sejarah. Terus siapa yang salah? Di sejarah yang lain, ketika di Bidayah wan Nihayah, jadi juz 6 ya. Satunya juz 7 tapi halamannya saya sudah lupa. Karena terlalu lama ini nggak dibuka. Ketika Sayyidina Ali mau pindah ke Basrah, itu sudah dihalang-halangi oleh Sayyidina Hasan. Abi jangan pindah ke Basrah karena Madinah belum kondusif waktu itu. Nah, ini ijtihadnya Sayyidina Hasan. Tapi ijtihadnya Sayyidina Ali, saya ingin mengamankan Basrah karena Basrah adalah ujung dari kekuasaan khalifah waktu itu. Biar tidak terjadi lagi nanti fitnah yang keluar dari Basrah. Seperti itu. Ya akhirnya ya karena Sayyidina Ali sebagai khalifah kalahkan Sayyidina Hasan. Tapi katanya pengamat waktu itu, seandainya Sayyidina Ali kondusifkan dulu waktu di Madinah. Ini pengamat loh. Ini bukan di sejarah. Di pengamat, seandainya kondusifkan dulu di Madinah mengikuti Sayyidina Hasan, maka insya Allah tidak akan terjadi peperangan sivil waktu itu. Ya namanya manusia tidak maksum, ya kan pasti ada salahnya dikit lah. Kembali ke itu, Mas Tuan. Kalau takdirnya Allah sudah harus terjadi, maka kecerdasan intelijensial manusia itu akan diangkat sementara. Dan memang di zaman itu belum ada intelijen. Jadi intelijen itu dibentuk di kepemimpinan Sayyidina Muawiyah. Baru dibentuk. Ya mungkin karena Sayyidina Muawiyah kan terkenal paling cerdasnya sahabat, paling cerdiknya, bukan alim ya. Kalau alim ya Sayyidina Ali. Ana Aliun ana Madinatul Ilmi wa Aliun babuha, itu Sayyidina Ali. Tapi kalau paling cerdiknya itu katanya memang Sayyidina Muawiyah itu paling cerdik. Iya. Jadi intelijen Muslim pada kepemimpinan khalifah itu dibentuk setelah kepemimpinan Sayyidina Muawiyah.
dan berkembang sampai ada pasukan angkatan laut ini. Jadi Sayyidina Muawiyah yang bahkan yang ditulis dalam sejarah termasuk kebaikan Sayyidina Muawiyah mengembangkan para prajuritnya itu sampai menjadi kuat dan sampai ke abad kejayaan waktu itu. Jadi kalau kita kembali ke sejarah kelam kaum muslimin, ya memang kita ini korban dari fitnah orang Yahudi. Sama seperti yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini, ya. Itu semua korban fitnah itu. Kamu yang di Syria kamu jadi pemimpin nanti berontak. Yang di Libya kamu kan jadi pemimpin nanti berontak. Ya, ini propaganda. Dan kalau flashback ke belakang lebih lanjut, ternyata dulu orang-orang Madinah, orang-orang Timur Tengah itu memang jadi adu dombaan orang Yahudi. Orang Yahudi masuk pertama ke Madinah itu melihat sesuatu. Ternyata orang Arab ini memang bangga dirinya dengan kabilah itu sangat tinggi, sangat besar, tinggi. Oleh karena ini yang dibuat celah sama orang Yahudi antara kabilah Khazraj dengan Aus yang diadu domba sampai di kepemimpinan Baginda pun Khazraj dan Aus ini yang selalu diadu domba. Satu dengan yang lainnya. Akhirnya ketika perang Khazraj dan Aus itu kan kehabisan uang kalau perang. Ya harus minjam uang kepada orang Yahudi yang masuk ke Madinah sebagai pedagang dan menguasai pasar, bahkan yang memegang pasar, semua pasar di Madinah itu awalnya orang Yahudi. Kenapa sama Abdurrahman bin Auf harus dirubah? Ya karena menguntungkan orang besar dan menindas orang kecil. Katanya orang Abdullah bin Auf ini